Bismillah. Jadi malam ini kita akan banyak diskusi untuk kita akan melakukan feedback mengenai. Suara saya jelas ya? Jelas. Oke, silakan tulis nama masing-masing di absensi di chat seperti biasa. Nah, saya akan share screen untuk nah, ini soal yang kemarin ya, masih ingat? Nah, sekarang kita akan membahas untuk jawaban kalian. Nah, coba ini cara melakukan. Jadi nanti ketika kalian memberikan assessment terhadap peserta didik, jangan lupa untuk mendiskusikannya bareng-bareng. Jadi nanti mereka tahu, oh ternyata jawaban saya salah, oh jawaban saya kurang tepat. Jadi mereka tahu seperti itu, apa yang harus diperbaiki untuk ke depannya. Sudah saya jelas ya? Ya, saya jelas. Oke, nah ketika kita melihat ini, oh sebentar, saya share screen dulu. Kita melihat ini adalah saya ambil dari, oke soalnya jelas ya? Halo, apakah soalnya jelas untuk kalian semua? Halo. Jelas. Nah, ini kan soalnya seperti ini. Kemudian untuk ininya, nah, ini kan KD-nya ya. KD-nya di sini yaitu menerapkan fungsi social structure, teks dan unsur kebahasaan yang melibatkan, nah ini, tindakan memberi dan meminta informasi terkait saran dan tawaran. Nah, di sini berarti yang difokuskan di sini adalah saran dan tawaran. Nah, maka ketika soalnya seperti ini, nah ini kompetensi 3.1, yang kedua juga 3.1 dan 4.1. Oke, saya copy dulu. Nomor 2, kemudian nomor 3-nya adalah mengenai, oke ini juga sama ya. Sengaja saya membuat dari 1 KD, soalnya juga harus simple. Saya cuma mau mengecek pemahaman kalian waktu itu. Nah, ini yang di KD-nya, kelihatan ya? Ya, sir, kelihatan. Oke. Nah, tadi kan melibatkan saran dan tawaran. Nah, saran berarti apa di sini? Ketika kita ngomongin tentang saran berarti apa? Yuk, fungsinya apa? Kayak ngasih pilihan begitu, pilihan. Apa? Ngasih pilihan. Tawaran dalam bahasa Inggris apa? Apa? Ini bukan? Ya, offering. Kalau saran? Advice, suggestion. Oke. Suggestion. Nah, berarti ini kan topiknya mengenai suggestion dan juga offering. Benar nggak? Jadi kalau kita melihat dari topik KD ini, ya, nah ketika kita melihat di KD ini, maka karena kompetensi dasarnya ini melibatkan terkait saran dan tawaran, maka ketika kita melihat ke sini, berarti ini tentang suggestion and juga offering. Nah, kemudian soal yang pertama, imagine you'll teach class 11, 10, 11, ya 11, for the following KD, KD-nya tentang suggestion and also offering. Language content unsur kebiasaan kecuali tentang models. Write down as many as you can. Nah, kira-kira kemarin jawaban kalian apa? Ketika kalian hendak ngajarin tentang ke peserta didik tentang suggestions dan juga offering. Nah, berarti kan ada 2 hal. Yang pertama adalah vocab, berhubungan dengan apa. Yang kedua adalah tentang grammarnya apa. Ya nggak? Kira-kira vocabnya apa saja?
Ayo. Models itu, coba saya kasih contoh satu suggestion misalnya. Silakan, yuk. I think itu ya sih. Suggestion. Oh, suggestion. Ayo, silakan. Ketika suggestion contohnya seperti apa? Yuk. Semester 6. Halo, ada orang nggak di sini? Ada 8. Iya, Sir. Amal ada di situ, Amal. Hilang. Lina, ada Lina? Ada, Pak. Oke, Anissa ada? Oke, jadi gimana ini? Ayo, apa? I think you should wear a jacket. Gitu Oke, sih. suggestion berarti contohnya adalah suggestions, misalnya you should wear Wear a jacket. Oke. jacket. Kemudian contoh untuk offering misalnya apa? Misalnya, You can borrow my jacket. offering emang gitu. Bentar. Coba dengan can apa? Can? Can I help you? Oke. Nah, dari dua simple ini kan keduanya mewakili dari suggestion and also offering. Benar ya? Nah, ketika melihat seperti ini, kira-kira vocab apa saja yang harus diajarkan terhadap peserta didik? Kecuali ini ya, apart from models. Kira-kira models itu selalu diikuti oleh apa? Ini diikuti oleh apa ini? Where? Apa itu? Vocab. Iya, vocab jenis apa? Kata kerja. Kata kerja yang seperti apa? Kata kerja yang seperti apa? Apa bedanya where sama were? Oh, itu past tense sama present. Jadi namanya adalah base form of verb. Benar nggak? Karena ketika you should eat, you should go. You better go. You should drink. Nah, itu pasti semuanya base form of verb. Gitu. Kemudian apa lagi? Ada nggak vocab yang lain yang penting ketika mengajarkan tentang suggestion and offering? Nah, ketika di sini offering misalnya, can I help you? Itu juga pasti menggunakan base form of verb. Ya, jadi vocabulary-nya itu paling tidak ini, verb. Base form of verb. Nah, grammarnya kira-kira tentang apa grammarnya? Ini jenis kalimat apa? Itu present. Yang tadi saya bilang Present. kayak yang where sama were. Present. Oke, itu tenses. Oke, berarti present tense. Tense. Ada lagi? Bentuk kalimatnya ini kalimat apa? Bedanya yang pertama, yang offering sama yang suggestions, kalimatnya apa? Ayo. Buat bertanya.
Apa? TV suaranya kurang dekat mungkin mikrofonnya. Ya buat bertanya kayak Ah, interrogatif kayak gitu. Oke, berarti interrogative sentence. Kemudian yang pertama, yang suggestions itu apa? Jenis kalimatnya apa ini? Positive sentence. Oke, atau Apa? ya positive Ah, sentence atau statement. statementnya. Nah, kira-kira ada lagi. Paling tidak ini adalah unsur kebahasaan yang harus diajarkan. Apakah sampai sini bisa dipahami? Ini kelas 11 ya. Nah, nanti kita coba lihat untuk buku bahasa Inggris kelas 11. Oke, saya coba dulu. Coba silahkan kalian coba pahami dulu itu apa yang kita itu nanti kalau ada yang bingung silahkan ditanyakan. Saya sambil mencoba untuk membuka buku bahasa Inggris untuk yang kelas 11 untuk KD 3141. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kelas 11. Ini kayaknya. Bentar, oke. Ini buku. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Sir. Oke, sekarang kita lihat. Ini berarti ya, kayaknya ini. Coba kita lihat ini yang sudah kita bahas kemarin. Saya juga tidak. Ini ya 31.41, benar ya? Saran dan tawaran. Oke, ketika kita lihat di sini, di unsur kebahasaan, ini kan conversation, building blocks. Nah, ini apa bentuknya? Pertanyaan bukan? Yang Yes, why don't sir. we? Ya, ini ya, kelihatan ya. Jadi jawabannya itu ini tentang pertanyaan dan juga pernyataan. Positif dan negatif sentence. Nah, kalau kalian lihat semuanya, ketika contohnya di sini examples of suggestions, let's go, why don't you do it? Kemudian di sini, oh, ini tidak, itu ya pertanyaan. I suggest you need, di sana, di kamar, di atas tempat baju. We should do. Nah, ini kan verbnya ini dan pertanyaan semuanya. Ini kira-kira apa? I suggest, we recommend, I propose, put forward, advise, advocate. Semuanya dalam bentuk present. He clean, she read, we work. Respondingnya ini juga sama ya. Jadi secara grammatical cuman itu aja udah boleh. May I, can I. Nah, kecuali dari itu ya vocabulary-nya. Sorry, yang models itu tadi. Ini juga sama. Can I help? Help, bring, kemudian like, help juga dan seterusnya. Oke. Ini pertanyaan semuanya ketika kalian lihat would, should, shall, could, will. Nah, ini sudah praktis. Nah, sampai sini bisa dipahami? Bisa, Sir. Bisa, sir. Oke, jadi jawabannya harusnya paling tidak ini. Ini kalau jawabannya ini. Jadi kalau kalian jawabannya banyak sekali tapi random dan tidak nyambung ya berarti kalian asal jawab seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? No? Iya, Sir. Ini yang lain pada kemana ini? Coba, saya panggilin satu-satu coba. Barhan ada di sini nggak Barhan? Ada, Pak. Ada, diam aja. Fani?
Ada, Sir. Ada. Tiwi udah. Christian ini ada nggak? Ada, Sir. Oke. Anissa? Ada, Sir. Oke, ada ya. Amal ini yang nggak ada kayaknya. Amal? Nggak ada dia. Lagi mimpin yasinan kayaknya. Nah, sudah, biarin aja. Nah, ketika seperti ini, nah silahkan kalian ingat-ingat jawaban kalian ini atau bukan. Ini kelihatan ya sekarang Microsoft Word kan? Enggak, Sir, nggak kelihatan. Oh, sebentar. Buram. Oke. Oh. Bentar. Oke. Kelihatan sekarang? Apa yang kelihatan? Belum, Sir. Udah? Belum. Udah. Apa? Hah? Microsoft Word. Word. Udah, Sir. Oke. Word. Ke Word. Nah, jadi ketika kalian mengerjakan kemarin, harusnya kan ini jawabannya. Jadi unsur kebahasaan yang harus dipelajari ketika memahami tentang suggestion and offering paling tidak ini. Base form of verb, paling tidak ya. Kata kerja, bentuk verb ini, kemudian present tense, kemudian interrogative sentence karena giving suggestions, offering, kemudian positive sentence karena memberikan suggestion. Ini contohnya. Ini tidak perlu diada di itu ya. Nah, apakah jawaban kalian seperti ini? Seperti ini tidak? Tidak. Oke. Tidak. Apakah sekarang paham? Maksudnya letak di mana letak? Nah, ketika tadi kita sudah cek di sini, nah ini kelihatan ya? PDF-nya kelihatan nggak? Ya, Sir, kelihatan. Nah, ini kan sama nggak semuanya? May I, can I? Ini kan pertanyaan. Benar ya? Ini kan unsur kebahasaannya. Verb-nya present, present, present gitu. Nah, kemudian kita langsung ke yang kedua. From the following KD atau kompetensi dasar, write one instruction in English that you use for assessing students' vocabulary. Nah, ini kan KD-nya sama, masih tentang ini. Benar ya? Nah, karena KD-nya sama, kira-kira ketika kalian mau mencari tahu kemampuan si peserta didik dalam vocabulary, kira-kira instruksinya apa? Jawaban kalian apa coba? Ada yang masih ingat nggak? Jawabannya apa coba? Harusnya. Kalian mau ngajarin tentang suggestion and also offering. Tapi kalian mau ngecek nih bahasa Inggris vocabulary-nya anak-anak. Kira-kira instruksinya gimana? Cuman saya minta tulislah satu instruksi dalam bahasa Inggris. Kira-kira instruksinya seperti apa? Minta murid buat menghafal. Itu menghafal berarti apakah itu assessing? Oh, bukan, Sir. Nah, apakah soalnya jelas? From the following KD, KD-nya yaitu suggestion and offering. Write one instruction in English. Tulislah satu instruksi di dalam bahasa Inggris that you use for assessing students' vocabulary. Misalnya nih, write one instruction in English that you use for assessing students. Misalnya ya, misalnya gini nih. Contohnya. Misalnya, maksud saya. Nah, misalnya saya gini, write one instruction in English that you use for assessing students. Misalnya ya, strength. Oke. Kalau soalnya seperti ini, artinya apa coba? Kelihatan kan ya? Ini kira-kira apa? Saya mau menguji tentang apa ini? Ini kan ya, fokusnya ini. Kalau kalian mau menguji tentang kekuatan peserta didik, ketahanan, kira-kira kalian suruh ngapain? Suruh ngapain misalnya? Olahraga. Iya, bentuknya apa kalau kalian mau tahu kekuatan mereka? Disuruh ngapain? Angkat beban. Angkat beban, apalagi?
lari mungkin. Lari, berapa lama larinya? Keliling lapangan. Berapa kali? 2. Coba instruksinya gimana dalam bahasa Indonesia? Gimana tuh? Misalnya kalian guru olahraga nih. Jadi KD-nya tentang kekuatan siswa. Maka everyone kayak gini cukup nggak? Instruksi ini jelas nggak? Yes, sir. Jelas nggak? Yes. Jelas. Nah, ini mau ngecek apa ini? Atau misalnya kalau mau tadi angkat beban, kan cuman gini doang. Ini kira-kira ada yang kuat nggak? Enggak. Misalnya ada yang kuat, itu jadi ketahuan kekuatannya nggak? Iya. Iya. Ini cukup nggak, Pak, seperti itu? Cukup. Cukup, Instruksi sir. seperti itu cukup nggak? Nah, sekarang yang saya mau tanya, yang saya minta ke kalian adalah, dari kegiatan ini, assessing suggestions, maksudnya a suggestion and offering, topiknya kan ini. Ya kan? Kan from the following KD, KD-nya kan suggestion and offering. Disuruh nulis satu instruksi yang digunakan untuk assessing students vocabulary. Kira-kira apa? Ini assessing-nya lisan apa tulisan ya, Mister? Iya, bebas. Ya kan, yang penting kan instruksi bisa dilisankan, bisa ditulis. Kalau kalian mau tulis di papan tulis ya nggak apa-apa, tapi saya butuh jawabannya kan dalam bentuk tertulis. Jadi gimana? Kalian ngomongnya gimana ke siswanya? Instruksinya seperti apa? Mau lisan atau tulis ya tidak masalah, tapi harus tertulis di sini gitu. Apa tuh? Bayangkan Kalau nggak salah ingat waktu UTS, kalau Anessa instruksinya itu membuat contoh percakapan gitu, Sir. gimana tuh instruksinya? Coba disebutkan. Kan dalam bahasa Inggris. Oke, sebentar. Please make Ketika group of 2 people, two person, Oke, 2 people ya. 2 person, yeah, 2 people, and make conversation about suggestion and offering. Ini, yang lain? Kalau kayak gini mau assessing vocabulary ya boleh, tapi ya ini langsung kalau langsung disuruh kayak gitu terlalu sadis ya. Ya tapi ini bisa. Oke, yang lain? Kalau fokusnya hanya di vocabulary. Kalau kayak gini kan udah mengandung grammar atau bukan? Iya. Iya sih, Sir, ada grammarnya juga ya. Iya, Ada grammarnya, ada PD-annya, dan lain sebagainya. Fokusnya hanya di vocabulary. Itu gimana? Please complete the interrogative sentence with the correct verb. Interrogative sentence-nya mana? Pura-puranya udah ada gitu, Mister. Oh, pura-puranya sudah ada. Oke. Jadi Kalau ini kayak untuk- gini, vocabulary-nya berarti hanya fokus ke verb aja ya? Iya. Nah, pertanyaannya, apakah di dalam kelas, ketika melakukan mengajarin tentang suggestion and offering, hanya verb saja? Saya nanya ini, menurut kalian, apakah hanya verb saja?
Tidak sih. Tidak. Oke. Tidak. Coba yang lain. Ayo, apalagi. Jadi kita sambil tidak langsung saya kasih, harusnya jawabannya gini. Jadi supaya kalian, oh ternyata ke sini gitu. Saya sedang mengasah tentang critical thinking kalian. Ini saya sedang melakukan assessment sebenarnya. Ayo, yang lain. Apalagi? Siapa? Kalian cuma mau assessing vocabulary gitu. Ini saya sedang melakukan namanya assessing your critical thinking in making instruction. Gitu. Ya, apa? Ketika assessing vocabulary ya dalam bahasa Inggris di dalam sebuah kelas, kalian kan namanya assessing itu kan pengen tahu, ya enggak? Yes, sir. Ini sebenarnya udah pada tahu belum sih vocabulary-nya? Kalau kalian pengen tahu caranya supaya tahu, kalian ngapain? Sebagai seorang guru. Create a sentence, sir. Iya. Misalnya apa? Silakan. Diskusi apa ya, Mister? Iya, boleh. Coba gimana? Bahasa Indonesianya aja dulu, bahasa Indonesianya. Silakan. Baik anak-anak, siapa yang tahu arti dari kata ini gitu? Atau semisal makna apa kata kayak antonim dari kata ini gitu? Berarti kata-katanya dikasih. Disiapin sama gurunya sih. Disiapin. Kalau mereka bohong, tahu gitu. Ini 10 menit lagi habis ya. Nanti kita sambung lagi. Apa? Coba kalau mereka bilangnya tahu, kalian jadi itu enggak? Nih, maksudnya seperti ini ya. Everyone. Kalau tadi bisa seperti itu, tapi kemungkinan mereka bisa aja bohong. Misalnya nih, ketika saya nanya ke kalian, kalian paham? Paham, paham. Nyatanya paham nggak? Halo? Paham nggak? Iya, sir. Ketika saya tanya, apakah semuanya paham? Jelas, jelas. Tapi faktanya paham atau jelas nggak? Tergantung, sir. Seringnya. Seringnya kan enggak ya, itu ada di mahasiswa, apalagi di sekolah. Maka untuk assessing vocabulary, kalau kalian mau tahu tentang cara assessing vocabulary, sangat mudah. Everyone, please tell me how you give. Tell me, misalnya jangan how you give. An example of giving suggestion. Kalau mereka tahu kan udah kayak gini juga beres. Atau how to give offering to other people. Raise your hand and tell your friends. Ini kira-kira mereka ngomong nggak kalau kayak gini? Yang keluar kira-kira apa? Vocabulary bukan? Yes, sir. Iya. Itu jawabannya cuma gitu aja sebenarnya. Jadi cukup satu kalimat. Kan kalian pengen tahu ini anak-anak ini sebenarnya sudah sejauh mana memahami tentang suggestion dan offering. Makanya kalian melakukan assessing vocabulary gitu. Dan mereka bikin kalimat begitu ya, sir? Iya kan, please tell me an example yang Statement mereka gitu tahu. ya? Mereka akan jawab nggak kalau ditanya seperti itu? Coba
Nah, kalau yang nomor 2, Iya. please complete the interrogative sentence with correct verb. Mereka cuma jawab verb aja. Nah, ketika ditanya dengan yang nomor 3 dan 4, everyone please tell me an example of giving suggestions. Jadi si guru itu tahu, oh anaknya baru bisa nyampe kalimat ini doang. Oh vocabulary yang keluar ini saja. Oh giving offering pun tidak tahu yang ini, taunya yang ini gitu. Jelaskah sampai sini? Yes, sir. Jadi, nah, kalau ini berarti ke vocabulary ya, belum masuk di itu. Oke, nah pertanyaan saya, jawaban kalian gimana kemarin? Complicated. Masih Yes, sir. kurang tepat sih ya, sir. Jadi ini adalah salah satu critical thinking yang sebenarnya di buku nggak ada gitu. Tapi sebagai seorang guru kalian harus tahu aplikasinya. Oh harus seperti ini gitu. Jelas ya? Yes, sir. Nah, sekarang kita masih ini masih KD yang sama gitu. Dari KD di atas tadi ya, tulislah instruksi dalam bahasa Inggris yang kalian gunakan untuk students 4C. Nah, kalau students 4C yaitu harus mengandung komunikatif, kemudian ini lebih panjang lagi. Ada kolaboratif, ada creativity, ada criticality. Nah, dan juga karakter education. Kalian harus jelaskan. Nah, inilah yang agak panjang. Jawaban kalian apa? Tapi tidak harus tidak harus ribet sebenarnya. Kan offering and suggestion. Nah, ini kan harus ada komunikatif kolaboratif. Yang namanya komunikatif sama kolaboratif berarti instruksinya harus dikerjakan secara dilakukan oleh Kelompok. berkelompok. Maka yang pertama disampaikan adalah apa? Kalau mereka make a group of misalnya 4. For Nah, kemudian selanjutnya creativity and criticality. Supaya mereka kreatif and critical maka harus dikasih Project. project. Projectnya apa di ini offering and suggestion. Apa kira-kira? Jadi ini hanya ada 2 kemungkinan. Apakah dalam bentuk writing atau dalam bentuk speaking? Nah, kalian mau dibawa lari kemana? Mau misalnya, yuk, ada yang sudah jawab gimana jawaban kalian? Ya? Kalau Anissa masih nerusin yang dari nomor 2-nya, sir. Kan yang di nomor 2-nya Anissa instruksinya untuk buat percakapan. Kemudian? Jadi di nomor 3-nya juga untuk bikin percakapan tentang suggestion sama offering itu, sir. Terus kemudian? Terus kan Iya, saya taruh buat ya. kelompok, ya. Terus? Misalnya, terus? Terus diskusi, kayak diskusi gitu, sir. Diskusi dan berkolaborasi dengan anggota kelompok yang lain. Kemudian dibacakan agar kelompok yang lain bisa mendengar, sir. Oke, berarti instruksinya gimana? Make a row for and make a video about session answering. Kemudian, then tadi disuruh ngapain? Ditunjukkan ke yang lain ya? Ya, dibacakan kepada yang lain. Oke, read it aloud in front of others gitu. Yes, in front of others. Udah gini doang. Terus yang kelompok lainnya kayak bisa memberikan pendapat gitu, sir. Oke. Other group gives apa?
a critic or Other groups ya berarti kan banyak ya. yes, If critics critics or ini aja ya. For the others gitu ya. yes. Misalnya gini. Dah, gini aja. Terus karakter education-nya di mana? Dari instruksi ini. Komunikatif, oke. Komunikatifnya di mana? Komunikatifnya saat diskusi untuk membuat conversation-nya itu, sir. Di mana? Kan tidak ada disebutkan di sini. Kalau yang read it aloud in the front of others itu bisa komunikatif nggak, Sir? Bisa, itu bisa, oke. Kolaboratifnya di mana? Yang make a group of Kalau make a group, apakah itu kolaboratif? Kalau dibuat grupnya doang, terus kerjanya sendiri-sendiri? ya. Terus gimana nih kira-kira supaya mereka jadi kolaboratif dan juga karakternya muncul itu gimana ceritanya di instruksinya? Ini bentar lagi habis ya, habis ini nanti kita sambung lagi. Yes, sir. Ayo sambil mikir, ayo gimana? And you have to discuss to make a conversation about suggestion and offering. Gimana? Ulang lagi? Make a group of 4 and discuss with your group to make conversation about suggestion and offering.